Baiklah, soal yang pertama yaitu apakah operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner? Buktikan. Jawab. Untuk yang A, operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Maka harus kita buktikan yang pertama, himpunan bilangan bulat tidak sama dengan himpunan kosong. Karena Z memiliki anggota, maka Z bukan himpunan kosong. Yang kedua, setiap A, B elemen Z berlaku A tambah B elemen Z. Kita ambil A, B elemen Z akan ditunjukkan setiap A, B elemen Z berlaku A tambah B elemen Z. Perhatikan, karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A tambah B elemen Z. Dengan demikian, setiap A, B elemen Z berlaku A tambah B elemen Z. Misalnya A sama dengan 2 elemen Z dan B sama dengan negatif 1 elemen Z. Maka 2 ditambah negatif 1 sama dengan 1 yang merupakan elemen Z juga. Dari 1 dan 2 terbukti bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Yang B, operasi pengurangan pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner, harus dibuktikan yang pertama, Z tidak sama dengan himpunan kosong. Karena Z memiliki anggota, maka Z bukan himpunan kosong. Yang kedua, setiap A, B elemen Z berlaku A kurang B elemen Z. Ambil A, B elemen Z akan ditunjukkan setiap A, B elemen Z berlaku A kurang B elemen Z. Karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A kurang B juga elemen Z. Misalnya A sama dengan 2 elemen Z dan B sama dengan negatif 1 elemen Z. Maka 2 dikurang negatif 1 sama dengan 3 yang merupakan elemen Z. Dari 1 dan 2 terbukti bahwa operasi pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Yang C, operasi perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner, harus dibuktikan. Yang pertama, Z tidak sama dengan himpunan kosong. Karena Z memiliki anggota, maka Z bukan himpunan kosong. Yang kedua, setiap A, B elemen Z berlaku A kali B elemen Z. Kita ambil A, B elemen Z akan ditunjukkan setiap A, B elemen Z berlaku A kali B elemen Z. Karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A kali B juga elemen Z. Dengan demikian, setiap A, B elemen Z berlaku A kali B elemen Z. Misalnya A sama dengan 2 elemen Z dan B sama dengan negatif 1 elemen Z. Maka 2 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 yang merupakan elemen Z juga. Dari 1 dan 2 terbukti bahwa operasi perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi biner. Untuk soal nomor 2, apakah matrik ukuran 2 kali 2 yaitu A, B, C, D terhadap operasi penjumlah matrik merupakan grup? Buktikan. Jawab yang pertama, kita buktikan matrik 2 kali 2 tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita ambil A sama dengan A1, B1, C1, D1 dan B sama dengan A2, B2, C2, D2. Maka A tambah B sama dengan A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2 sama dengan A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Hasil penjumlahannya masih berbentuk matrik ukuran 2 kali 2, sehingga terbukti penjumlahan matrik 2 kali 2 bersifat tertutup. Yang kedua, kita buktikan matrik 2 kali 2 bersifat asosiatif. Kita ambil A sama dengan A1, B1, C1, D1, B sama dengan A2, B2, C2, D2, dan C sama dengan A3, B3, C3, D3. Maka dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A1, B1, C1, D1 tambah A2, B2, C2, D2 ditambah A3, B3, C3, D3. Hasilnya A1 tambah A2 tambah A3, B1 tambah B2 tambah B3, C1 tambah C2 tambah C3, D1 tambah D2 tambah D3.
Kemudian A ditambah dalam kurung B tambah C. Hasil karena dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada matrik 2x2 bersifat asosiatif. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa matrik 2x2 punya identitas, yaitu A tambah identitas sama dengan identitas tambah A sama dengan A. Kita ambil A sama dengan A, B, C, D, maka identitasnya 0, 0, 0, 0. Maka A tambah identitas yaitu A, B, C, D. Kemudian identitas tambah A juga A, B, C, D. Jadi terbukti matrik 2x2 punya identitas. Yang keempat akan dibuktikan bahwa matrik 2x2 punya inverse, yaitu A ditambah A inverse sama dengan A inverse tambah A sama dengan identitas. Kita ambil A sama dengan A, B, C, D, dan A inverse sama dengan negatif A, negatif B, negatif C, negatif D. A ditambah A inverse sama dengan 0, 0, 0, 0. A inverse tambah A sama dengan 0, 0, 0, 0. Jadi terbukti bahwa matrik 2x2 punya inverse. Dari pembuktian 1 sampai 4, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan matrik 2x2 merupakan grup. Soal nomor 3, misalkan G anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari Ze6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup Abel terhadap G penjumlahan. Jawab. Kita perhatikan tabel Cayley yang untuk penjumlahan 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 0, 2, 3 tambah 0, 3, 4 tambah 0, 5, 5 tambah 0, 5, dan seterusnya. Dari tabel di atas akan ditunjukkan yang pertama bahwa G 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan suatu grup terhadap penjumlahan. Yang pertama dibuktikan bahwa G tertutup. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 elemen G. Maka 1 tambah 2 sama dengan 3, 1 tambah 3 sama dengan 4, 1 tambah 4 sama dengan 5, 1 tambah 5 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, 3, 4, 5 elemen G, maka tertutup terhadap G. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa G asosiatif. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 elemen G. A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Kemudian A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah 4 tambah 5 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Sehingga dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan 5. Maka G asosiatif. Yang C, kita akan membuktikan adanya unsur satuan atau identitas E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G. 0 tambah E sama dengan E tambah 0 sama dengan 0. Misalkan 1 elemen G. 1 tambah E sama dengan E tambah 1 sama dengan 1. Misalkan 2 elemen G. 2 tambah E sama dengan E tambah 2 sama dengan 2. Misalkan 3 elemen G. 3 tambah E sama dengan E tambah 3 sama dengan 3. Misalkan 4 elemen G. 4 tambah E sama dengan E tambah 4 sama dengan 4. Misalkan 5 elemen G. 5 tambah E sama dengan E tambah 5 sama dengan 5. Maka G ada unsur satuan atau identitas. Yang keempat yaitu adanya unsur balikan atau inverse. Ambil sembarang nilai dari G, misalkan 0 elemen G. Pilih 0 elemen G sehingga 0 tambah 0 sama dengan 0. Maka 0 inverse sama dengan 0. Yang kedua, ambil sembarang nilai dari G, misalkan 1 elemen G, pilih 5 elemen G. Sehingga 1 tambah 5 sama dengan 0, maka 1 inverse sama dengan 5. Kemudian untuk 2 elemen G, maka 2 inverse sama dengan 4.
Untuk 3 elemen G, 3 inverse sama dengan 3. Untuk 4 elemen G, 4 inverse sama dengan 2. Untuk 5 elemen G, 5 inverse sama dengan 1. Maka G ada unsur balikan atau inverse. Jadi G merupakan grup terhadap penjumlahan. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa G merupakan suatu grup Abel terhadap penjumlahan. Sekarang akan ditunjukkan sifat komutatif dari grup tersebut. Kita ambil sembarang nilai dari G, misalkan 1 dan 5 elemen G. Maka 1 tambah 5 sama dengan 0, 5 tambah 1 sama dengan 0. Sehingga 1 tambah 5 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 0. Karena grup tersebut memenuhi sifat komutatif, maka grup tersebut adalah grup Abel terhadap penjumlahan. Soal yang keempat, buktikan G bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika setiap A, B elemen G berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Jawab, akan dibuktikan G bintang yang pertama tertutup. Ambil sembarang A, B elemen G. Maka A bintang B kuadrat juga merupakan elemen G, sehingga G bintang tertutup. Yang kedua, asosiatif. Ambil A, B, C elemen G. Maka A bintang B kuadrat bintang C kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat bintang C kuadrat. Yang kedua, A kuadrat bintang dalam kurung B kuadrat bintang C kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat bintang C kuadrat. Karena A bintang B kuadrat bintang C kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat bintang C kuadrat terbukti asosiatif. Yang ketiga, punya identitas. Ambil satu elemen G. 1 A bintang 1 kuadrat sama dengan A kuadrat bintang 1 kuadrat sama dengan A kuadrat bintang 1 sama dengan A. Maka G punya identitas. Yang keempat, akan dibuktikan G punya inverse. Ambil A inverse sama dengan G. A bintang A inverse kuadrat sama dengan A kuadrat bintang A negatif 2 sama dengan 1 sama dengan inverse. Yang kelima, akan dibuktikan komutatif. Ambil sembarang A, B elemen G, akan ditunjukkan bahwa A bintang B sama dengan B bintang A. A bintang B kuadrat sama dengan B bintang A kuadrat. A bintang B bintang B sama dengan A bintang B bintang A bintang B. Sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat sama dengan B kuadrat bintang A kuadrat. Sehingga terbukti G komutatif. Dari pembuktian 1 sampai 5, maka terbukti G bintang merupakan grup komutatif. Untuk soal yang kelima, tentukan order dari grup berikut. Yang A, Zn6 bintang 6. Maka Zn6 anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ordernya yaitu 6 karena anggotanya ada 6. Yang kedua, Z penjumlahan. Orde dari penjumlahan bilang bulat yaitu tak hingga karena Z memiliki anggota 0, negatif sampai negatif tak hingga, positif sampai positif tak hingga. Untuk yang C, himpunan negatif 1,1 terhadap perkalian ordenya yaitu 2, yaitu negatif 1 dan 1. Sekianlah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.